Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Oktav Paskah 18 April 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bernadetta Devia Tindi dari Paroki Maria Diangkat ke Surga, Leli, Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berita kebangkitan Yesus sebagai sebuah kebenaran ditanggapi secara berbeda. Bagi para murid Yesus umumnya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, murid yang dikasihi, percaya pada kebangkitan Yesus sebagai pemenuhan atas isi kitab suci. Sedangkan bagi orang Yahudi, para pemuka agama, dan rezim kekuatan saat itu yang tidak percaya, justru berupaya membangun konspirasi dan opini publik seolah-olah jenazah Yesus dicuri para murid saat para serdadu sedang tidur. Sekali lagi, fakta dan kebenaran kebangkitan Yesus masih ada segelintir orang yang berupaya memanipulasinya dan menggantinya dengan membangun berita bohong. Dalam kehidupan yang nyata, kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang sering sebuah kebenaran dimanipulasi oleh kaum yang dominan dengan menggunakan berbagai cara. Karena itu dibutuhkan cinta dan keberanian yang besar untuk bersaksi tentang kebenaran kebangkitan Tuhan. Maria Magdalena yang berkesempatan berjumpa dengan Yesus pasca kebangkitan berupaya mendekati Yesus
memeluk erat kakinya, dan bersujud menyembahnya. Pernyataan cinta yang mendalam dan kepercayaan yang teguh terhadap Yesus yang bangkit telah menggelorakan hati dan keberanian para murid untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran kebangkitan Yesus. Jangan takut membela yang lemah. Jangan takut memperjuangkan keadilan. Jangan takut melayani kemanusiaan dan kesehatan. Jangan takut menghadapi virus corona. Kebangkitan Yesus membawa perspektif dan optimisme baru bahwa hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera sebagai anak Allah mampu menghalau kegelapan, mengalahkan yang sesat, mengkritisi yang keruh, dan menghadirkan diri sebagai orang-orang yang telah dicerahkan. Terang kebangkitan Kristus semoga menuntun kita kepada kebenaran dan kasih yang sejati. Keberanian para murid yang bersaksi tentang Yesus merupakan ungkapan kepercayaan dan cinta yang mendalam terhadap Yesus Kristus, Sang Guru sejati. Marilah berjuang sebagai putra-putri terang yang hidup dalam terang kebenaran kebangkitan Tuhan. Kebenaran yang dapat menghadirkan pembebasan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan menuntun kepada keselamatan hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kobarkan iman dan semangat kami, agar berani bersaksi tentang kebenaran kebangkitan Tuhan. Semoga kami juga mampu dalam terang kebangkitan dan kasih sejati. Amin.